Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Siswa-siswa SMA Plus Liwaul Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan dan perlindungan dari berbagai macam perkara yang tidak kita inginkan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan, kelancaran dan juga semangat dalam menuntut ilmu dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun cara kita belajar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita yang saat ini kita sudah sampai di kitab As-Siyam, yaitu kitab puasa. Kita murojaah kembali karena sepertinya di pertemuan yang kemarin pembelajarannya kurang maksimal dan kurang bisa dipahami sebab ada beberapa gangguan yang mungkin menyebabkan kurang bisa tersampaikan dengan lancarnya pembelajaran kita. Baik, insyaallah kita akan awali pertemuan kita ini dengan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan tentang kitab puasa, bab pertama tentang muqaddimah di dalam berpuasa. Siswa-siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pembahasan pertama yang akan kita jelaskan pada bab pertama kitab puasa ini adalah pengertian puasa dan rukunnya. Puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Secara bahasa artinya menahan. Sedangkan secara istilah, puasa artinya menahan diri dari makan, dari minum, dan dari pembatal-pembatal puasa yang lainnya, disertai dengan niat di dalam hati. Sejak dari terbitnya fajar kedua atau fajar sodik namanya, sampai terbenamnya matahari. Sehingga dari pengertian ini kita bisa memahami bahwa jika ada seseorang yang menahan diri dari makan dan minum dari sejak terbitnya fajar kedua atau fajar sodik sampai terbenamnya matahari, namun tidak disertai dengan niat karena Allah untuk menjalankan perintah Allah, niat yang ikhlas lillahi ta'ala, maka menahan dirinya dari makanan dan minuman tersebut tidak dinyatakan sebagai puasa secara istilah. Sehingga dari pengertian ini maka kita bisa mengambil faidah tentang rukun puasa. Ada 2 rukun puasa. Dari pengertian tadi maka kita pun bisa mengambil rukun-rukun puasa darinya, dari pengertian tadi. Dan rukun itu artinya adalah sesuatu yang harus dilakukan pada saat berpuasa, sesuatu yang dilakukan pada saat beribadah. Contoh misalnya sholat, salah satu rukunnya adalah membaca surat Al-Fatihah, sehingga membaca surat Al-Fatihah adalah kewajiban di dalam sholat. Baik, rukun puasa ada 2, dan 2 poin ini dilihat dari pengertiannya, dari pengertian tadi.
Baik. Yang pertama adalah niat. Hari ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyah. Dan di mana letak niat itu? Niat itu letaknya di hati. Karena niat artinya adalah keinginan dalam hati. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, ingin melakukan sesuatu, maka keinginan tersebut sudah bisa dinyatakan sebagai niat. Sehingga tidak perlu lagi untuk diucapkan. Tidak perlu lagi untuk diucapkan. Yang kedua rukunnya adalah menahan diri dari pembatal puasa. Dari pembatal puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini dia dua rukun puasa. Yang pertama niat, dan yang kedua menahan diri dari pembatal puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Coba diperhatikan poin keduanya. Sejak terbit fajar. Terbitnya fajar kedua ya, adalah tanda masuknya waktu sholat subuh. Itu artinya tidak benar jika seseorang memulai puasanya dari waktu imsak. Kenapa? Karena waktu imsak itu terjadi sebelum terbit fajar kedua, sebelum masuk waktu sholat subuh. Sehingga siapa yang memulai puasanya dengan sengaja dari waktu imsak, maka hal tersebut dapat membatalkan puasanya. Kenapa? Karena dia menambahkan dalam ibadah puasanya sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sampai terbenamnya matahari, dan terbenamnya matahari itu menunjukkan masuk waktunya sholat maghrib. Masuk waktunya sholat maghrib. Nah, dari sini kita harus memperhatikan bahwa jika sudah azan subuh, maka kita harus memulai puasa kita. Sehingga tidak ada lagi yang mengatakan masih azan. Ya, masih azan berarti masih boleh makan karena azannya masih berkumandang. Tidak, ketika sudah masuk waktu sholat subuh dan dikumandangkan azan, maka pada saat itu kita memulai untuk berpuasa. Begitu pula ketika azan maghrib. Pada saat azan maghrib dikumandangkan, maka pada saat itu pula lah kita boleh untuk membatalkan puasa, sehingga tidak perlu untuk menunggu sampai azan maghribnya selesai. Nah, ini dia dua rukun di dalam berpuasa, dan rukun itu adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Baik, siswa SMA Plus Liwaul Furqan, poin yang kedua, menahan diri dari pembatal puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini dari mana kita dapati kok dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari? Hal ini ya kita ambil dari surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, waktu puasa mulai dari sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitam." Ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam adalah putihnya siang dan gelapnya malam. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian perbedaan antara putihnya siang dan gelapnya malam.
Kalau sudah bisa membedakan antara kedua hal tersebut, maka pada saat itu dimulailah waktu untuk berpuasa. Baik. Kemudian yang akan kita bahas berikutnya adalah hukum berpuasa. Hukum puasa yang akan kita bahas di sini adalah hukum puasa Ramadan. Hukum puasa Ramadan. Hal ini sudah kita pahami secara baik bahwa hukum puasa Ramadan adalah wajib. Artinya harus kita laksanakan. Karena jika kita tidak melaksanakannya, maka kita berdosa, sebab meninggalkan kewajiban adalah pelanggaran. Siswa-siswa SMA Plus Liwaul Furqan, hukum wajibnya berpuasa bulan suci Ramadan ini berdasarkan dalil, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang sering kali kita dengar di bulan puasa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuannya agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang kewajiban berpuasa bulan suci Ramadan yang bersumber dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang Arab Badui. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah, dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di mana dijelaskan ada seorang laki-laki Badui datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa yang Allah wajibkan atasku berkaitan dengan puasa. Dengan kata lain, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasku, apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atasku yang berkaitan dengan puasa. Atau bahasa ringannya, puasa apa yang Allah wajibkan untukku. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun menjawab, puasa Ramadan. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, puasa bulan Ramadan. Kemudian orang Arab Badui tadi pun kembali bertanya untuk menegaskan, apakah ada puasa wajib yang lainnya? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Yang ada hanyalah puasa-puasa sunnah. Begitu kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya puasa bulan suci Ramadan hukumnya wajib. Nah, dari kedua dalil ini, ulama dan umat Islam bersepakat atau yang kita kenal dengan ijma bahwa berpuasa bulan suci Ramadan hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Sehingga orang yang telah mengetahui kewajiban puasa bulan suci Ramadan, telah diberitahukan sehingga dia paham, namun dia tetap mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka orang tersebut dihukumi sebagai orang yang kafir dan murtad. Berbeda halnya jika ada seorang mu'alaf yang baru masuk Islam dan dia tidak mengerti tentang hukum-hukum Islam, ya, karena dia baru masuk Islam. Kemudian di bulan suci Ramadan ternyata di siang harinya dia makan dan minum, lalu ditegur, kenapa kamu makan dan minum? Dia mengatakan, saya tidak tahu hukum puasa Ramadan. Orang yang seperti ini tidak dihukumi sebagai orang yang kafir atau murtad. Kenapa? Karena dia belum memahami hukum berpuasa di bulan suci Ramadan. Berbeda halnya dengan orang yang sudah dikasih tahu, sudah dijelasin, sudah diberitahu dalilnya, namun dia tetap mengingkari kewajiban puasa bulan suci Ramadan, maka orang yang seperti ini dihukumi sebagai orang yang kafir dan murtad. Siswa-siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kemudian pembahasan kita yang berikutnya adalah macam-macam puasa. Ya, macam-macam puasa. Macam-macam puasa ini dilihat dari hukumnya. Dilihat dari hukumnya. Puasa ada dua macam. Dilihat dari hukumnya, puasa ada dua macam.
dilihat dari hukumnya. Yang pertama, puasa yang wajib. Dan yang kedua, puasa sunnah. Puasa yang wajib, ya, diantaranya adalah puasa Ramadan, kemudian puasa qadha, kemudian puasa nazar, dan puasa kafaroh. Puasa kafaroh. Puasa Ramadan jelas puasa di bulan suci Ramadan. Puasa qadha artinya puasa utang, puasa bayar hutang. Utang apa? Utang puasa yang kita tinggalkan di bulan suci Ramadan. Jadi jika seseorang membatalkan puasa di beberapa hari bulan suci Ramadan, maka dia memiliki hutang puasa yang harus dia lakukan, ya, yang harus dia bayar puasa tersebut di luar bulan suci Ramadan, dan itu disebut dengan puasa qadha. Itu disebut dengan puasa qadha. Adapun puasa nazar ini disebut dengan puasa janji. Misal, jika saya lulus dengan nilai sempurna, maka saya akan berpuasa 1 minggu misalnya. Maka hukum puasa tadi adalah wajib karena puasa tersebut dinilai sebagai puasa nazar atau puasa janji. Dan yang terakhir adalah puasa kafarah. Puasa kafarah ini adalah puasa, ya, penebus pelanggaran. Puasa yang dilakukan karena seseorang melakukan pelanggaran, dan pelanggaran tersebut diantara aturannya adalah melakukan kafaroh, diantaranya puasa. Contohnya, jika ada seseorang bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia berbohong, misalnya demi Allah saya nggak ngelakuin ini, tapi ternyata, ya, dia berbohong, maka orang tersebut harus membayar kafaroh. Apa diantara kafaroh berbohong dengan menyebut nama Allah? Di antara kafarohnya adalah berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah puasa sunnah. Puasa sunnah. Banyak sekali contoh-contohnya puasa sunnah. Seperti puasa Daud, puasa Senin Kamis, puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Muharram. Ini diantara puasa-puasa sunnah. Dan yang paling baik, yang paling utama diantara puasa-puasa sunnah adalah puasa Daud. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud. Yaitu caranya sehari puasa, sehari berbuka. Sehari puasa, sehari berbuka. Dan setiap puasa sunnah ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Ya, memiliki keutamaan yang besar. Baik. Ini dia macam-macam puasa yang dilihat dari hukumnya. Dan yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah puasa bulan suci Ramadan. Adapun puasa yang lainnya insya Allah ada bab-bab khusus yang menerangkan tentangnya. Tapi di pertemuan ini kita akan membahas khusus tentang bulan suci Ramadan, puasa bulan suci Ramadan. Ya. Pembahasan yang berikutnya adalah tentang keutamaan, fadilah atau keistimewaan puasa di bulan suci Ramadan. Banyak sekali keutamaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, terutama pada ibadah puasanya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat malam, diantaranya sholat taraweh,
Ya. Di bulan suci Ramadan, karena keimanan, maksudnya keimanan di sini karena beriman bahwasanya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena ikut-ikutan. Wahtisaban, dan dia mengharapkan dari sholat malamnya itu mendapatkan balasan hanya dari Allah, bukan pujian dari orang lain. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti ini akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan hadisnya dengan mengatakan, dan barang siapa di siang hari bulan suci Ramadan melakukan puasa karena keimanan, sekali lagi keimanan yang dimaksud di sini adalah beriman bahwasanya hal tersebut adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dia laksanakan, sehingga bukan karena ikut-ikutan. Wahtisaban, dan dia berharap dari puasanya itu mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang lain. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang seperti itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau kita pahami hadis ini, maka kita akan mendapatkan suatu hal yang luar biasa. Apa itu? Ampunan dosa. Dosa-dosa yang telah lalu. Berarti sejak dari lahir, sejak masuk usia mukallaf, sejak masuk usia dewasa, ketika itu dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dengan catatan dia berpuasa karena iman dan ihtisaban, mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ternyata hal tersebut kurang tepat, ya. Ampunan dosa dari sejak lahir atau dari sejak masuk usia dewasa atau usia mukallaf itu kurang tepat. Karena yang benar, ampunan dosa ini hanya berlaku untuk 1 tahun yang lalu. Jadi nggak sampai yang 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu, tidak, tapi hanya 1 tahun yang lalu. Hal ini berdasarkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikutnya. Jadi ampunan dosa karena berpuasa atau ampunan dosa karena sholat taraweh di bulan suci Ramadan tidak sampai 5-10 tahun sebelumnya, tapi hanya 1 tahun sebelumnya saja. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, maka di antara keduanya itu akan saling menghapuskan kesalahan dan dosa. Nah, gampangnya gini misalnya gambarannya. Nah, ini dia. Misalnya Ramadan 2019 ke Ramadan 2020, maka di antara keduanya ini ada ampunan dosa. Di antara keduanya ini akan diampuni dosanya. Jadi kalau misalnya kita di bulan puasa 2019 kemarin kita berpuasa, kemudian insya Allah di bulan puasa Ramadan 2020 ini kita juga berpuasa, insya Allah dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan kita yang terjadi antara 2019 sampai 2020 akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keistimewaan yang luar biasa. Kenapa? Siapa di antara manusia yang sempurna? Siapa di antara manusia yang bebas dari dosa, bersih dari kesalahan? Gak ada. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah melakukan kesalahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan kesalahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah berbuat salah. Padahal beliau adalah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, dan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikannya sebagai kekasih. Artinya Allah selalu menjaganya. Namun beliau juga pernah berbuat kesalahan, dan kesalahan beliau adalah nikmat untuk kita, karena dari kesalahan yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pun menjadi pembelajaran untuk kita. Contohnya misalnya beliau pernah keliru ketika sholat yang harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat,
Sehingga disyariatkanlah yang namanya sujud sahwi, dan ini kenikmatan buat kita. Kenapa? Karena kalau kita salah, sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal apa yang harus kita lakukan. Baik, siswa-siswa SMA Plus Liwaul Furqan, kita semua menyadari bahwasanya manusia tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bersih dari dosa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kullu bani Adam khata, setiap manusia pasti berbuat salah. Setiap manusia. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik manusia yang berbuat salah adalah orang yang mau bertaubat dari kesalahannya. Dan salah satu bentuk taubat kita ialah dengan melaksanakan puasa. Karena puasa adalah salah satu sebab datangnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan dan renungkan bagaimana rasanya ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kita bangkit di padang mahsyar, diberikan kitab catatan amal perbuatan, kita membukanya dan kita lihat ternyata dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagia, betapa senangnya diri kita ketika saat itu. Dan itu bisa terjadi ketika kita benar-benar menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua syariat Allah isinya manfaat, isinya maslahat untuk kita. Baik, sekali lagi, ampunan dosa yang disebabkan karena berpuasa di bulan suci Ramadan adalah keistimewaan yang luar biasa. Karena siapapun di antara manusia tidak ada yang tidak butuh dengan ampunan. Setiap kita mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kita menginginkan ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kita mendapatkan buku catatan amal perbuatan kita bersih dari yang namanya dosa. Dan ini bisa terjadi jika kita menjalankan syariat Allah dengan baik, yang salah satunya adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Namun yang perlu kita perhatikan, ampunan dosa di sini berlaku hanya 1 tahun sebelumnya, tapi bukan berarti udah cuma 1 tahun doang. Ya tidak, berarti setiap tahun kita diampuni dosanya. Jika kita mendapatkan umur yang panjang, di tahun 2021 kita puasa, di tahun 2022 kita juga berpuasa, maka di setiap tahun kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bukan berarti kita menjadi orang yang menganggap enteng berbuat maksiat, berbuat dosa. Jangan sampai ada seseorang berpikir, udahlah gak apa-apa maksiat, kan nanti ada bulan puasa, kalau saya puasa nanti kita akan diampuni. Jangan seperti itu. Karena orang yang meremehkan dosa, maka dia berarti menganggap remeh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ulama berkata, jangan kamu melihat kepada kecilnya dosa, kepada remehnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Dan seorang ulama juga berkata, sesungguhnya jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil kalau dilakukan setiap saat, terus menerus, tidak henti-henti, lama-lama akan menjadi besar dan menjadi banyak. Karena lihatlah gunung-gunung, kata beliau, gunung-gunung pun itu aslinya adalah kerikil-kerikil yang bertumpuk-tumpuk sehingga menjadi gunung. Ya. Jadi bukan berarti kita menjadi orang yang menganggap enteng tentang maksiat dan dosa. Karena ada puasa ini, puasa Ramadan kan menghapus dosa, udah gak apa-apa maksiat sedikit. Nah, ini salah, ini keliru. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada kelanjutan hadis tadi, Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya akan mengampuni dosa-dosa di antara keduanya apabila dosa-dosa besar ditinggalkan, apabila dosa-dosa besar dijauhkan. Artinya ampunan dosa karena bulan suci Ramadan, karena berpuasa di bulan suci Ramadan, itu berlaku 1 tahun dan menghapus dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar bagaimana? Dosa-dosa besar diampuni dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia salah satu keistimewaan, salah satu keutamaan, dan salah satu fadilah berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dari berpuasa di bulan suci Ramadan.
Kemudian yang berikutnya adalah hikmah atau tujuan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dan menetapkan berpuasa di bulan suci Ramadan. Ada tiga hikmah. Ada tiga hikmah Allah Subhanahu wa taala menetapkan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Baik. Hikmahnya puasa Ramadan. Yang pertama adalah mensucikan jiwa. Mensucikan jiwa. Membersihkan jiwa dari akhlak-akhlak yang tercela, dari sifat-sifat yang buruk, dari keinginan-keinginan hawa nafsu yang jelek. Dengan berpuasa, jiwa kita akan menjadi bersih, atau yang kita kenal dengan istilah tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Kalau jiwa kita bersih, kalau jiwa kita suci, maka kita akan mudah dan ringan menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang manusia melakukan dosa, maka akan terdapat satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau dia sucikan hatinya, maka titik hitam tersebut pun akan hilang. Tapi kalau dia banyak maksiat sehingga titik-titik hitam itu makin bertumbuh, makin bertambah banyak, maka lama-kelamaan hatinya pun akan menghitam dan mati. Kalau sudah mati hatinya, sulit bagi dirinya untuk mendapatkan hidayah. Waliyadzubillah. Sulit baginya untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Berat baginya untuk mendatangi majelis-majelis ilmu, belajar ilmu agama. Berat baginya menjalankan syariat-syariat Allah. Dan ini adalah musibah yang besar. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu bersemangat, bersuka cita ketika kita dekat dengan bulan suci Ramadan. Nah, kita berdoa, berharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, segera hilangkan, segera angkat virus corona dari muka bumi ini sebelum datangnya bulan suci Ramadan, agar kita bisa beribadah dengan optimal, dengan maksimal, dengan baik, dengan lancar, dan dengan tenang. Ini yang pertama, mensucikan jiwa dari akhlak yang buruk, dari sikap yang jelek, dari keinginan hawa nafsu yang tidak baik. Kenapa bisa demikian? Nah, ini salah satu penjelasannya. Puasa bisa mensucikan jiwa karena puasa menyempitkan jalur aliran darah. Jalur aliran darah. Nah, emang apa hubungannya jalur aliran darah sama jiwa yang bersih? Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan kepada kita bahwasanya setan masuk ke tubuh manusia untuk menggoda lewat jalur aliran darah. Jika kita makan banyak, jika kita minum banyak, lalu kita pun kenyang, maka jalur darah akan melebar. Ketika jalur darah melebar, maka setan akan leluasa masuk dan menggoda. Tapi ketika kita berpuasa, maka jalur darah pun menjadi sempit, sehingga setan tidak leluasa untuk masuk dan setan tidak leluasa untuk menggoda manusia. Ini salah satu alasan mengapa puasa bisa mensucikan jiwa. Karena apa? Karena jalur darah akan menjadi sempit, dan ketika jalur darah sempit, setan tidak leluasa untuk menggoda manusia. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan sikap zuhud. Apa itu zuhud? Lebih mementingkan akhirat daripada dunia, lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, tidak tamak, tidak rakus dengan urusan dunia. Atau penjelasan yang paling baik sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ulama adalah meninggalkan perkara-perkara yang bisa melalaikan kita dari
mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasa sangat bisa menumbuhkan sikap zuhud. Kenapa? Bayangkan, kenikmatan yang paling sangat besar di dunia ini adalah makan dan minum. Setiap orang ingin makan, setiap orang ingin minum, dan membutuhkan keduanya. Membutuhkan keduanya untuk hidup, untuk menikmati kehidupan dunia. Artinya apa? Kenikmatan yang paling utama di dunia ini adalah makanan dan minuman. Percuma punya rumah mewah, percuma punya kendaraan yang super, percuma punya uang yang berlimpah ruah. Kalau dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak akan bisa menikmati kehidupan. Nah, apa hubungannya puasa bisa menumbuhkan sikap zuhud? Begini hubungannya. Kalau kenikmatan yang sangat pokok, kenikmatan yang paling besar, kenikmatan yang paling utama saja ditinggalkan, yaitu makan dan minum, ditinggalkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Apalagi perkara-perkara duniawi yang lainnya. Kenikmatan duniawi yang pokok dan utama saja, yaitu makanan dan minuman, ditinggalkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Apalagi perkara-perkara duniawi yang lainnya. Dari situlah akan tumbuh sikap zuhud. Jika seseorang merenungi puasanya, maka akan semakin tumbuh sikap zuhud di dalam dirinya. Dan sikap ini, kata Nabi SAW, akan menyebabkan seseorang bukan hanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga dicintai oleh seluruh makhluk Allah. Karena pernah seorang sahabat datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa menjadikan saya disukai oleh penduduk langit dan juga disukai oleh penduduk dunia, penduduk bumi?" Maka Nabi SAW menganjurkan kepadanya untuk bersikap zuhud. Untuk bersikap zuhud. Dan sikap zuhud ini akan tumbuh ketika kita mengamalkan puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga ya, adalah menumbuhkan sifat empati kepada fakir miskin. Sering kita dengar istilah empati, simpati. Apa bedanya? Kalau simpati dan empati sama-sama mengungkapkan rasa duka. Ya, ada orang meninggal, kita berbelasungkawa, kita mengucapkan turut berduka cita. Itu namanya simpati dan empati juga. Cuman empati ini lebih tinggi lagi, lebih dalam lagi. Kenapa? Orang yang berempati artinya dia mampu memposisikan dirinya pada posisi orang yang sedang ditimpa musibah. Jadi seolah-olah dia juga ikut merasakan bagaimana rasanya ditimpa musibah. Itu orang yang berempati. Makanya orang yang berpuasa akan tumbuh sifat empati kepada fakir miskin. Kenapa? Dia bukan hanya jadi peduli sama orang-orang fakir miskin. Dia bukan hanya menjadi orang yang perhatian, kasihan dengan fakir miskin, tapi dia juga bisa merasakan bagaimana gak enaknya jadi fakir miskin karena gak bisa makan dan minum. Jadi empati ini sifatnya lebih tinggi dan lebih dalam daripada simpati. Simpati hanya mengucapkan belasungkawa, duka cita. Tapi empati sampai seolah-olah dirinya juga ikut merasakan apa yang dirasa oleh orang yang sedang ditimpa musibah. Nah, puasa bukan hanya menumbuhkan simpati, bukan hanya menjadikan kita jadi peduli sama fakir miskin, perhatian, merasa belas kasih. Tidak, tapi sampai menumbuhkan empati. Kenapa? Kita sampai merasakan juga bagaimana gak enaknya gak makan dan gak minum. Makanya orang yang memiliki sifat empati akan lebih terdorong untuk membantu orang-orang yang lemah ketimbang orang yang hanya memiliki sifat simpati. Kalau simpati cuma omongan doang. Mudah-mudahan kamu bisa lebih baik lagi, yang sabar ya.
Itu sifat simpati. Tapi kalau empati, selain dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menenangkan, doa-doa yang baik, dia juga akan memberikan bantuan. Ini mungkin sedikit dari saya bisa membantu. Nah, ini sifat empati. Dan ini sifat yang luar biasa. Ya, ketika seseorang memberikan bantuan yang bukan hanya sekedar ucapan, tapi sampai bantuan yang real, ya, yang terlihat, baik itu harta, makanan atau tenaga, ini jauh lebih besar. Dan Nabi SAW mengatakan, Allahu fi auni abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan dengan tumbuhnya sifat empati ini, kita juga mengamalkan sabda Nabi SAW, di mana Nabi SAW, seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka yang lainnya ikut merasakan sakit. Dan ini yang namanya sifat empati. Ketika melihat ada orang lain kesusahan, kita pun ikut merasakan kesusahannya. Dan kita berusaha untuk membantu dan menolongnya. Siswa SMA Plus Liwaul Furqan dan masih banyak lagi hikmah atau tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tinggi hikmah tujuan Allah Subhanahu wa taala menetapkan puasa bulan suci Ramadan ialah agar kita menjadi hambanya yang bertakwa. Dan ini adalah tingkat yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi seorang hamba di sisi Allah. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam sebuah dalil dijelaskan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan berpuasa akan mendorong diri kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah syarat wajib puasa. Maksudnya apa? Syarat wajib puasa. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi dalam diri seseorang, maka orang tersebut wajib untuk melaksanakan puasa. Syaratnya ada 6. Ya, syaratnya ada 6. Yang pertama Islam. Sehingga orang kafir gak wajib untuk berpuasa. Tapi dia tetap akan ditanya sama Allah di hari kiamat, kenapa gak puasa? Tetap ditanya. Yang pertama adalah Islam. Alhamdulillah. Sejak lahir kita sudah dalam keadaan Islam dan kita memohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita juga dalam keadaan Islam. Karena Allah berfirman wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian yang kedua, balik atau dewasa. Maaf, kita balik dulu ke poin yang pertama yaitu Islam. Orang yang kafir ketika dia masuk Islam di pertengahan bulan puasa, misalnya dia masuk Islamnya di tanggal 15 bulan suci Ramadan, maka hari-hari sebelumnya yaitu tanggal 1 sampai tanggal 14 Ramadan tidak wajib baginya untuk mengqadha atau menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Karena dia hanya menjalankan puasa yang tersisa di bulan suci Ramadan saja, itu kewajiban dia. Adapun yang sebelumnya tidak. Tapi dia tetap dosa gak? Tidak, insya Allah. Kenapa? Karena Islam akan menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Ketika orang kafir masuk Islam, dosa-dosa yang sebelumnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syarat wajibnya adalah baligh atau dewasa. Tanda-tanda dewasa sebagaimana yang kita ketahui adalah ketika seseorang mulai tumbuh ya, bulu-bulu kasar di area kemaluannya, di ketiaknya, atau laki-laki tumbuh jenggotnya, yang perempuan yang mengeluarkan darah haid, itu menunjukkan bahwa dia telah dewasa. Dan kalau sudah dewasa maka wajib untuk berpuasa. Namun bagi anak kecil yang sudah masuk usia tamyiz ya, yaitu usia 7 tahun, di mana dia bisa diajak bicara, kalau ditanya dia bisa jawab, ya, dia bisa mandiri, maka dianjurkan oleh Nabi SAW untuk diajak latihan puasa. Kalau dia berpuasa dengan baik, pahalanya akan dia dapatkan dan juga orang tuanya, dan puasanya sah. Baik. Kemudian
Ya, walaupun anak kecil tidak wajib berpuasa, tapi kalau dia sudah sampai usia tamis, usia 7 tahun tadi, maka dianjurkan untuk latihan berpuasa. Kalau puasa, maka puasanya sah. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat atau waras atau tidak gila. Orang yang berakal sehat, orang Islam dewasa, maka dia wajib untuk berpuasa bulan suci Ramadan. Karena Nabi SAW bersabda, kewajiban ditiadakan untuk 3 orang. Siapa aja? Yang pertama adalah anak kecil sampai dia dewasa, orang gila sampai dia waras, dan orang yang gak sadar sampai dia sadar. Kemudian yang keempat adalah sehat walafiat, mampu fisiknya untuk melaksanakan puasa. Karena kalau orang sakit, maka dia gak wajib untuk berpuasa, terlebih lagi jika dia berpuasa malah menambah sakitnya atau membahayakan kesehatannya, maka pada saat itu dia harus meninggalkan puasa bulan suci Ramadan. Ya, jika kalau dia berpuasa malah bertambah mudorotnya. Jadi syarat yang keempat adalah sehat walafiat, mampu untuk melaksanakan puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maksudnya musafir, maka dia boleh meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan, tapi dia wajib untuk menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Lalu syarat yang kelima adalah mukim atau tinggal di wilayahnya. Dengan kata lain, dia tidak sedang dalam keadaan safar. Yang kelima, tidak dalam keadaan